Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faryal Putra. Di sini saya akan melanjutkan untuk course Red Hat OpenShift Administration 1 tentang bagaimana mengoperasikan cluster production cluster versi 4.14. Di sini kita udah masuk ke seksi 1,6 guided exercise tentang bagaimana cara menavigasi di OpenShift Web Console. Nah, dari guided exercise ini itu kita diharapkan bisa melakukan beberapa hal seperti kita menjelajahi explore the features and components, menjelajahi fitur dan komponen yang ada pada Red Hat OpenShift melalui web console. Lalu kita membuat sampel aplikasi dengan menggunakan developer perspektif di web console. Lalu kita mengubah user menjadi dari developer perspektif ke administrator perspektif. Lalu kita menilai resource-resource yang kita gunakan yang dibuat untuk sampel aplikasi yang kita buat di poin kedua. Lalu lanjutannya adalah kita bisa menggunakan web console untuk menjelaskan menjelaskan tentang bagaimana cluster nodes, networking, storage, dan authentication. Dan terakhir kita diharapkan bisa view the default cluster operators. Kita bisa melihat default cluster operators, pods, deployment, and services. Di sini saya sudah membuka labnya. Biasanya kalau labnya belum dibuat, ini bakal ada muncul semacam tombol create. Nah, itu kita klik aja. Nanti dia bakal otomatis membuat. Dan kalau sudah selesai, tampilannya bakal begini. Kita ikuti instruksinya. As the student user on the workstation machine, use the lab command to prepare system service. Ini, kita masuk ke bagian workstation machine. Kita buka open console. Nah, ini sudah dijelaskan ya sebelumnya fitur-fiturnya ini apa aja. Ini buat open text dialog, control alt del, show keyboard, matikan kursor, release modifier key, dan ya lain-lainnya. Oke, kan langsung aja ke bagian aplikasi. Kita buka terminal. Nah, sebentar. Cepet banget kan ya. Full screen. Oh. Oke lah, kita lihat kayak gini. Jadi, dari mana kita mulai? Ini kita ikutin instruksinya ya. Pertama kita harus menjalankan lab start intro navigate. Sip. Nah, itu ya cara untuk nge-copy-nya tuh kita bisa menggunakan ini. Enable host paste. Ini langsung aja. Dia sedang memverifikasi ya cluster state, bagaimana status clusternya. Kita ini tinggal menunggu aja.
Oke teman-teman, di sini kita udah yang ngejalanin perintah lab 1 udah kelar. Nanti bakal muncul kayak gini, keterangan sukses, verifying cluster state. Nah, untuk kelanjutannya, bentar. Ya. Nah, kita tinggal ngikutin apa yang diinstruksikan di sini. Dia mintanya apa? As the developer user, locate and navigate to Red Hat OpenShift Web Console. Oke, nah ini kita copy aja. Komen ini tuh kita berfungsinya sebagai ini, apa namanya? Untuk login kita. Salah. Nah, buatin dulu. Nah, OSI login. Ini OSI login menu developer maksudnya sebagai user developer dan minpay itu passwordnya. Lanjut ke HTTP. Sip, login successful. You don't have any project, memang karena kita emang baru login, belum bikin apa-apa. You can try create a new project by running bla 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 bla. Oke. Habis ini kita lanjut. Ini kita pakai ini. Identify the URL for the OpenShift Web Console. Kita lihat apakah kita benar-benar login sebagai yang kita loginkan. Ya, bener ya. Nah, ini setelahnya itu open a web browser and navigate to bla 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 bla. Either type URL in web browser or right click, select open link and new terminal. Nah, kita bisa right click ya di sini. Right click and open link. Nah, ini ya terbuka di Mozilla Firefox ya. Ini berarti kita minimize. Lalu kita buka ininya. Nah, oke. Open web browser ini kita udah muncul ya tampilannya, login with bla 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 blanya. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya itu login to OpenShift Web Console sebagai developer user. Klik Red Hat Identity Management and login as the developer user with the develop password. Yang sini, Red Hat Identity Management. Tadi username-nya kita sebagai developer, passwordnya juga developer. Ini bebas, bisa. Get started. Oke. Ini kita skip aja. Ya kita udah berhasil masuk ya sebagai developer. Ini kita skip aja. Kita lanjut ikutin apa yang diinstruksikan. Use the developer perspective of the web console to create your first project. Nih didetailin lagi. From getting started section in the add page, click create a new project. Open create project wizard. Add. Lalu kita klik create. Kita create new project. Create the name intro navigate by using the wizard. Use intro navigate for display name and add brief description. Nih, ini kita ikutin aja sesuai apa yang diminta. Intro navigate, basic ya. Project 2. Nice. Kita create. Nah, lalu kita lanjut klik topologi to view the project. Nih, sini ada topologi.
Langkah selanjutnya, ini memang pada dasar kita kosong ya, soalnya kan kita juga belum kita tambahin apa-apa untuk di project intro navigate-nya. Nah, disinilah kita bakal menambahkannya. Pertama, deploy a sample application in the project. Select start building your application link to browse the available sample application. Nah, kita klik ini, start building your application. Enter Apache, kita bakal bikin server Apache. Nah, pasti yang ini ya, yang HTTPD sesuai sama yang diinstruksikan. Select the sample Apache HTTP server from the list of available application and then click create from the side panel. Ini, I'll create. Use application test for the application name and use application test for the application name and the name of the deployment http git ocp4 example.com developer httpx. Kita copy. For ini untuk repository URL-nya dan GitLab untuk git type-nya. Leave the rest default values, biarkan yang lainnya. Lalu setelahnya klik create at the bottom page. Pertama git repo URL-nya. Dia lagi ngetik ya. Oke. Nah, kita copy juga untuk bagian application test-nya. Application name. Nah, git tab kita pilih GitLab. HTTP application test HTTP execute, oke. Lalu kita klik create. Biarkan yang lainnya tetap default. Boom. Sebentar. Oke, kita kembali lagi. The topology page opens and display the application test application deployment. Tampilannya sama ya. Ini adalah aplikasi yang baru aja kita buat tadi. HTTPX Git. Nah, langkah selanjutnya adalah view the deployment details for the application test application. Kita lihat bagaimana detail dari deployment aplikasi yang kita buat. Caranya, select the application test deployment to view the details of the application. Kita klik. Nah, sebentar, salah. Ini kita klik. Sepertinya gue ada melakukan kesalahan. Coba kita lihat. Come on, yeah. Start building applications. Apache HTTPD server. Kita create.
Nah, terus kita jadi GitLab. Oke, sudah tervalidasi. Lalu application testnya. Oh iya, di sini aku ada kesalahan. Oke. Nama aplikasi kan ini ya, application test. Nah, sama deploymentnya. Nih. Yep. A unique name has given untuk bla 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 bla. Oke. Kita lalu buat kita create. Ini udah dibuat ya. Nah, ini baru sesuai nih sama yang diminta sama soal. Ini nama deployment, ini nama dari aplikasi ya. Application test. The topology page opens and display the application test, application deployment. Ya, sesuai sama ini. Terus kita lanjut ke langkah 5 tadi view the deployment details. Ini udah ya. Kita klik aja tadi ininya. Terus kita lihat apa yang diminta. Select the application test deployment to view the details. Action list. Action list. Nih, ini tuh sesuai sama yang tadi diminta pada awal di lab awal. Dimana tuh kita diminta untuk explore the features and component ini salah satunya. Kita bikin sampel aplikasi dari developer perspektif di web console. Ini udah kita buat ya. Apa namanya yang application test. Nah, terus switch to the administrator perspective and examine. Nah, ayo kita langkah selanjutnya kita bakal masuk ke switch administrator perspektif ya. Ini untuk yang tadi langkah 5 ya. Jadi ketika kita ngeklik untuk detail aplikasi yang udah kita buat, di sini bakal ditampilin health checks detailsnya nih. Nah, mulai dari nama, update strategi, namespace, maximum level, dan bla 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 bla. Resources, observe, in details, resources, observe. Terus juga ada list action yang bisa kita lakukan. Kita bisa edit, add horizon pod author scaler, terus kita pause atau add health check, add storage, dan banyak lagi. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Switch into administrator perspective and inspect the deployment. Nah, cara gimana? From the OpenShift web console, locate the left panel. If you not see it, then click the main menu icon, left, click developer, and then click administrator to change to administrator perspective. Nah, langsung aja kita klik ini. Nah, ini ya, kan kita login sebagai developer. Sekarang kita login sebagai administrator. Kenapa harus dipisah, Bang? Well, ini anggapannya tuh kayak DPR sama pemerintah aja lah. Yang ngebuat kebijakan sama yang ngejalanin kebijakan tuh dibedain supaya tidak ada terjadi penyalahgunaan lah. Kalau admin nanti bisa ngobok-ngobok apa namanya, kalau bisa ngobok-ngobok source code-nya kan berabe nanti. Ini ya ada intro navigate. Nah, select the intro navigate project. Ini kita select. Sip. Keterangannya, this page includes a general overview of the project such as the project status and the source usage. Jadi page kalau kita klik setelah login sebagai administrator lalu kita klik project yang ada di tampilan layar, misal di sini ada intro navigate. Nah, halaman itu bakal menunjukkan kita informasi-informasi umum dari project yang sedang dideploy.
yang ada di project Intro Navigate ini, kayak project status dan resource usage details. Ada YAML-nya dan lain-lainnya. Nah, terus kita langkah ke-7, view the application test pods and deployment. From the OpenShift web console, navigate the workload spots to view the application test pods. Caranya kita dari OpenShift web console menu, navigate to workloads, kita cari workloads ini. Nah, ada nih ternyata nih. Pods. Project Intro Navigate Workloads. Sebentar guys. Space labels. Nah, di sini ternyata. Oke, kita buka workloads bagian pods. Nah, di sini ada ya. Ini tuh di sini untuk kita ngelihat application test pod yang udah kita buat. Di sini ada application test 1 completed. Lanjut kita scroll, navigate to workloads, deployments. Di sini ada, kita pindah ke deployments. Nah, kelihatannya di sini dari nama, status, label, dan pod selector yang dipakai. Klik application test to view the deployment details. Kita klik. Nah, informasi lebih spesifik dan lebih detail bakal ditampilkan di layar. Dari ya bagaimana informasi dasarnya, deployment details, nama, namespace, terus juga container, lalu volume, dan lain-lainnya. Tuh fungsinya. Jadi sebagai administrator kita bisa ngelihat ya di sini informasi-informasi yang bakal kita pakai kalau kita ngejalanin aplikasi di dunia real. Lalu, view the application test service and route. Navigate to networking service and click application test to view the details of the application test service. Kita lihat navigate to networking. Nah, kita pilih services. Nah, ketampil ya. Ini untuk view the details of the application test service yang udah kita buat. Naiknya kemana aja nih orang. Terus navigate to networking route. Application test, kita ada tampilannya udah kita buat aplikasinya. Accepted ya. Sama seperti yang di layar.
Lalu delete the project and log out of the web console. From the OpenShift web console menu, navigate to home, Nah, kita balik lagi ke home. Kita ini klik titik tiganya. Salah. Kita belum kembali ke home. Ke project maksudnya. Kita pilih titik tiga. Kita delete. Sesuai sama yang diminta. Nah, ini ikutin ya apa yang diminta dari sononya, yaitu confirm deletion by typing intro navigate. Ini tuh untuk mencegah misal-misal kita salah ketik atau gimana gitu. Salah. Untuk mencegah kita tuh salah menghapus. Karena kalau misal di industri kita salah ngapus itu bisa fatal banget. Apalagi kalau yang kita hapus tuh deployment aplikasi perusahaan yang penting. Oke. Kalau sudah menuliskan, kita tinggal klik delete, lalu kita tunggu. Nah, ini statusnya terminating dan boom, dia sudah menghilang. Nah, habis itu sesuai benar kita bakal log out dari web console-nya. From the OpenShift web console, klik developer and select logout. Di sini, pilih logout. Boom. Kita kembali ke halaman login yang awal. Login in the OpenShift web console as the admin user to inspect additional cluster details. Nah, ini kita bakal ngeliatin bagaimana kita menginspeksi cluster-cluster detailnya. Your cluster administrator can browse the cluster components but do not alter or remove any components. Jadi ya kita bisa ngeliat dan kita bisa nyari apa isi dari ya cluster atau aplikasi dan lain-lainnya, tapi kita nggak bisa ngerecokin nggak bisa ngerecokin isi dari cluster itu. Select Red Hat Identity Management dan pakai enter username admin, password ya Red Hat OCP. Kita klik admin Red Hat OCP. Ini kita udah masuk ya, administrator bukan developer user lagi kayak tadi. Ini sekarang udah administrator. From the OpenShift web console, navigate operator and install operators. Kita buka di bagian operators, install operators. Nih di sini ada 3 ya, ada LVM storage, Metal LB operator, and package server. Ini tuh each operator provides a specific function for the cluster. Ya, setiap operator di sini dia punya fungsi yang spesifik dan jelas untuk perannya di dalam cluster. Select an individual operator to display its details. Bisa kita klik salah satu gitu. Nah, kalau kita klik, informasi yang lebih detail bakal dikasih tahu tentang apa sih nih operator nih, dia kerja ngapain gitu. Nah, cluster service and detailnya ada. Oke, kita kembali aja. Lanjut ke pilihan workload pods. Navigate to workload pods sama kayak tadi. Nah, apa dia? Ini tuh kita udah ngeliat sebuah pod yang ada dalam cluster. Search bar at top can narrow down the list of pods. Select an individual pod to display details. Jadi search bar yang ada di search bar yang ada di sini itu bisa memudahkan kita untuk kalau misal mau nyari pods yang mau kita yang mau kita cari. Ini kan misalkan banyak nih, kita ribet. Nah, tapi kita mau misal nyari yang ada API server, kita klik aja API server. Dan dia bakal secara otomatis ngesaring semua yang kagak ada hubungannya dengan label API server dan munculin yang ada doang. Seperti ini. Itu fungsi search-nya. Kalau misal kita mau lanjut
Informasi lebih detail terkait pods yang ada di sini, kita tinggal klik salah satu dan boom. Kita bakal dikasih lihat interface-nya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Ada details, matrix, YAML, environment logs, events, dan terminal. Informasi detailnya bisa dilihat lebih detail sekali. Nah, lanjut kita ke navigate workload deployments. Ini workload deployments. Nah, apa sih fungsinya ini? Dia tuh untuk mirip-mirip seperti yang pods, cuma bedanya dia tuh di sini ngasih lihat kita semua deployment yang ada di cluster. Sama, kalau kita mau ini search bar kita bisa pakai untuk mempersempit pencarian. Gue mau nyari yang IP server aja. Oke, udah. Kalau udah misal ketemu kita klik aja ini. Nah, detailnya bakal dikasih lihat. Itu fungsinya. Navigate to networking service. The view lists all service in the cluster. Select an individual service to display its details. Sama juga, kita pergi ke networking, habis itu kita ke service. Nah, coba kita misal API server lagi. Nah, ini ternyata cuma satu ya IP servernya. Kalau mau lihat detailnya, kita lihat, kita klik aja dan kita bakal dikasih lihat informasi-informasi yang lebih banyak, lebih detail dari service yang ada. Lalu kita tutup dengan logout. Caranya sama, kita klik ini, lalu kita pilih logout. Nah, kembali ke terminal. Kita kembali ke terminal, teman-teman. Nah, on the workstation machine, use the lab command to complete this exercise. This step is important to ensure that results from the previous exercise do not impact upcoming exercise. Kita copy aja, lab finish, dan enter. Ya, sudah muncul keterangan success deleting the intro navigate project, deleted. Dan kalau untuk pembuktiannya, kita bisa buka aja di sini. Ada sudah nggak bisa. Yup, lama banget. Oh, bukan yang ini berarti. Ya, intinya kalau udah ada muncul seperti ini, berarti proyeknya sudah selesai. Kesimpulan yang kita dapat dari lab di sini adalah kita sesuai ya sama yang tadi output yang diminta sama harapan dari yang buat lab ini. Kita bisa mengeksplorasi fitur dan komponen yang ada di Red Hat OpenShift using Web Console, yaitu ada tentang bagaimana kita nge-deployment app, fitur-fiturnya, terus kita ngeliat, kita sebagai admin melihat isi dari projectnya, service apa yang berjalan gitu, dimana dia berjalannya. Terus create a sample application, tadi kita udah coba ya, kita bikin yang aplikasi HTTPD server. Terus kita juga berhasil untuk switch dari developer perspektif ke administrator perspektif. Kemudian kita menilai research yang dibuat untuk sampel aplikasinya. Kita udah logout, habis itu kita lanjut. Use the web console to describe the cluster node, networking, storage, dan authentication. Tadi juga ya, kita udah ngegunain web console-nya untuk ngeliatin semua cluster node yang berjalan, gimana networkingnya, storage-nya, terus juga autentikasinya. Habis itu view default cluster operation, pods and deployment and service. Yap, yang di sini nih. Ini kalau ini tuh defaultnya. Ya, oke. Sekian dari pengerjaan lab yang saya buat untuk pada video ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.